Bab 2246 Ambisi Duan Lingtian. Saya bertanya-tanya seberapa cepat kecepatan kultivasi saya setelah akar spiritual bawaan saya menjadi hitam. Saya sangat menantikannya, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar begitu terang seolah-olah mampu menerangi langit malam. Kecepatan kultivasinya telah meningkat pesat ketika itu berubah menjadi warna ungu yang lebih gelap, tetapi dia tahu itu akan meningkat lebih banyak lagi ketika mencapai tingkat berikutnya. Meskipun hanya selangkah lagi dari memiliki akar spiritual bawaan hitam, satu langkah terasa seperti jurang yang tak terjembatani. Jika dia berhasil menyeberangi jurang yang tampaknya tak terjembatani ini, dia tahu bakat bawaannya akan melambung dan itu tidak akan ada bandingannya. Meskipun dia tidak tahu seberapa banyak dia akan meningkat sampai akar spiritual bawaannya menjadi hitam, dia yakin akan hal ini. Sayangnya, saya masih belum memiliki berita tentang ayah, ibu, Feyar kecil, dan yang lainnya. Duan Lingtian menghela nafas ketika pikirannya beralih dari akar spiritual bawaan ke keluarga dan teman-temannya. Selama 6 bulan ini, dia telah mencari di lautan, melahap banyak akar spiritual bawaan iblis, mencari keluarga dan teman-temannya. Namun, usahanya sia-sia. Sudah setahun sejak aku meninggalkan kota suci manusia iblis. Aku ingin tahu seperti apa situasinya sekarang. Petik 2. Selama 1 tahun ini, Duan Lingtian telah menghabiskan masing-masing setengah tahun di 3 benua fana dan lautan. Selama ini, dengan kekuatan penghancurnya, dia membunuh setiap iblis yang dia temui. Banyak pembangkit tenaga listrik dari klan iblis telah mati di tangannya. Faktanya, ada banyak klan iblis kecil yang sepenuhnya dimusnahkan olehnya. Secara alami, klan iblis ini berada di bagian bawah tangga di tanah pengasingan. Karena alasan ini, kematian mereka tidak menyebabkan keributan atau menaikkan bendera merah. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke provinsi bawah. Duan Lingtian membawa ketiga wanita itu kembali bersamanya. Karena ayah, ibu, Feyar kecil, dan yang lainnya tidak berada di benua fana, ini berarti mereka masih di provinsi bawah. Ketika Duan Lingtian membawa 3 wanita ke provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, iblis yang cukup beruntung untuk selamat dari pembunuhan besar-besaran Duan Lingtian, mulai melarikan diri juga ke provinsi bawah. Ketika mereka akhirnya tiba di provinsi bawah, mereka mulai menyebarkan berita mengejutkan kemanapun mereka pergi. Sebuah pembangkit tenaga manusia telah membunuh hampir semua iblis di 3 benua dan lautan. Selain itu, banyak klan iblis kecil dan lemah telah dimusnahkan juga. Berita ini menyebar jauh dan luas tetapi tidak mendapatkan perhatian. Banyak pembangkit tenaga iblis berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka mendengar berita ini. Mungkin manusia itu hanya ingin merasakan superioritas jadi dia pergi untuk membunuh iblis yang lemah. Jika dia benar-benar cakap, mengapa dia tidak datang ke provinsi bawah? Jika manusia itu berani menunjukkan dirinya di provinsi bawah, aku akan memastikan dia dikuburkan di sini. Ketika berita ini sampai ke Duan Lingtian, dia telah tiba di kota suci manusia iblis dengan 3 wanita di belakangnya. Mereka akan memastikan bahwa saya dimakamkan di provinsi bawah jika saya berani datang ke sini. Duan Lingtian menyipitkan matanya, seringai menghina muncul di sudut mulutnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada iblis manapun di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Bahkan jika lawannya adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage, dia masih memiliki peluang untuk mengalahkan lawannya jika dia punya waktu untuk bersiap. Jika dia menggunakan senjata Super Saint-nya, tablet segel iblis, dia cukup yakin bahwa dia memiliki peluang untuk membunuh iblis di bawah tahap surgawi. Bahkan jika dia tidak punya waktu untuk bersiap, dia cukup yakin dia memiliki peluang bagus untuk membunuh iblis biasa di bentuk ke-9 tahap surgawi bahkan jika dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan semua iblis di bawah tahap surgawi. Sayang sekali bagian pojok Devil Cell tablet terkelupas. Jika itu utuh, selama aku menerobos ke bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage, aku cukup yakin aku bahkan akan bisa membunuh iblis terkemuka. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia memikirkan hal ini. Selama setahun terakhir, meskipun saya tidak sepenuhnya fokus pada kultivasi saya juga tidak mengabaikannya. Saat ini, saya hanya selangkah lagi untuk menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Bahkan jika akar spiritual bawaan saya belum berubah menjadi hitam, saya akan membutuhkan waktu paling lama sebulan untuk membuat terobosan. Pada saat itu, saya akan memasuki istana Saint berkeliaran. Petik 2. Saat Duan Lingtian sedang bepergian,
dia telah memetakan jalan yang akan dia ambil setelah dia menerobos ke bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Dia akan memasuki Istana Saint Pengembara, salah satu dari 3 istana dan 6 aula klan manusia iblis, dan naik pangkat sehingga dia bisa mengambil alih Istana Saint Berkelana. Pada saat itu, dia akan menggunakan kekuatan Wandering Saint Palace. Harus dikatakan bahwa Duan Lingtian sangat ambisius. Setelah saya memiliki Istana Saint Pengembara di bawah kendali saya, tidak hanya akan lebih efektif bagi saya untuk mencari ayah, ibu, Feyar kecil, dan yang lainnya, saya juga akan dapat menggunakan Istana Saint Pengembara untuk bertarung, jika perang manusia iblis terjadi. Aku akan mengubah kekuatan klan iblis melawan mereka. Inilah alasan Duan Lingtian ingin bergabung dengan Istana Saint Berkelana untuk menguasainya. Palace Master of the Wandering Saint Palace adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Rumor mengatakan bahwa dia bukan pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Setelah aku menembus ke bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage, dengan bantuan senjata Super Saint, tablet segel iblis, aku harus memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Sedikit kepercayaan diri bisa dilihat di matanya. Pada saat ini, Duan Lingtian membawa ketiga gadis itu ke ruang VIP sebuah restoran di kota suci manusia iblis. Ruang VIP berada di dekat lobi restoran sehingga mereka bisa mendengar keributan di luar. Selain membahas berita tentang manusia yang membunuh iblis lemah di benua fana dan lautan, kebanyakan orang masih membicarakan kematian para elit muda dari 2 istana dan 6 aula yang terjadi 1 tahun lalu. Aku tidak percaya mereka masih membicarakannya setelah sekian lama, Duan Lingtian merenung pada dirinya sendiri. Ada cahaya aneh di matanya. Aku tidak percaya orang-orang mencurigai Istana Saint Pengembara sebagai penyebab di balik kematian para elit muda dari 2 istana dan 6 aula. Itu wajar bagi mereka untuk sampai pada kesimpulan ini karena Istana Saint Pengembara adalah satu-satunya istana yang tidak menderita korban kecuali 3 murid yang meninggal di luar hutan batu. Di antara semua murid dari 3 istana dan 6 aula yang memasuki reruntuhan, hanya murid Istana Saint Pengembara yang selamat. Itu normal bahwa kebanyakan orang logis akan sampai pada kesimpulan ini. Namun, meskipun mereka memiliki kecurigaan, 2 istana dan 6 aula tidak berani menuding Istana Saint berkeliaran sebelum mereka memperoleh bukti nyata. Sepertinya ada banyak manusia iblis yang aku bunuh di reruntuhan yang berasal dari keluarga berpengaruh. Sudah setahun tapi 2 istana dan 6 aula tidak menyerah dalam masalah ini. Sepertinya mereka masih sangat khawatir, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia tidak takut 2 istana dan 6 aula akan mencurigainya. Selama Huang Wenjing dari Wandering Saint Palace tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah pelakunya. Terlebih lagi, dengan sedikit lebih banyak waktu, bahkan jika 2 istana dan 6 aula mengetahui bahwa dia adalah pelakunya, apakah dia perlu takut pada mereka? Yang paling penting sekarang adalah membuat terobosan ke bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage sesegera mungkin. Pada saat itu, saya dapat mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk membuat pendirian setelah saya bergabung dengan Istana Suci Berkelana, pikir Duan Lingtian dalam hati. Dia tidak sabar untuk menemukan tempat untuk berkultivasi. Setelah mengisi perut mereka dengan makanan, Duan Lingtian membawa ketiga wanita itu pergi dari restoran dan masuk ke sebuah penginapan. Penginapan ini sama dengan yang mereka tinggali sebelumnya. Itu milik Crimson Blaze Palace, salah satu dari 3 istana dan 6 aula klan manusia iblis, jadi itu sangat aman. Sebelum kembali ke kota suci manusia iblis, Duan Lingtian telah membunuh beberapa manusia iblis lagi, melahap dan mengeluarkan ki iblis dari tubuh mereka untuk memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri dan tubuh ketiga wanita itu. Dengan cara ini identitas mereka tidak akan terungkap. Jika identitas mereka terungkap, mereka akan dalam bahaya. Dengan kekuatannya saat ini, itu masih belum cukup baginya untuk menghadapi seluruh klan manusia iblis. KR, kultivasi saya tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan, pastikan kalian bertiga tidak pergi kemanapun selama waktu ini, kata Duan Lingtian kepada KR sebelum dia memasuki kultivasi tertutup. Tentu, dia mengangguk patuh. Suara mendesing. Sosok cepat muncul di tempat di mana formasi transportasi antar provinsi dulu berada di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial. Aku akhirnya kembali. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah hijau. Dia memiliki sedikit kemiripan dengan Duan Lingtian. Pemuda ini tidak lain adalah Duan Rufeng yang telah melarikan diri melalui formasi darah pemakan jiwa usia setahun yang lalu. Pada saat itu,
Formasi transportasi Duan Rufeng telah diaktifkan setelah memasuki formasi darah pemakan jiwa zaman telah mengirimnya ke tanah pengasingan. Dia, tentu saja, tidak akrab dengan tanah pengasingan. Selain itu, karena sebagian besar klan iblis telah pergi ke tanah suci bela diri Dao, tanah pengasingan cukup kosong. Untuk alasan ini, dia membutuhkan waktu 1 tahun hanya untuk menemukan jalan kembali ke provinsi bawah tanah suci Dao Marsial. 2247 Kemunculan 7 Sekte Absolut. Setahun yang lalu, keributan pecah di provinsi atas tanah suci Dao Marsial karena seorang pemuda bernama Duan Lingtian. Dia bahkan belum berusia 50 tahun tetapi dia sangat kuat. Tidak hanya itu, tetapi dia secara luas diakui sebagai orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tanah suci Dao Marsial. Namun, ketika orang-orang di tanah suci Dao Marsial mengantisipasi tindakan selanjutnya, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Rumor mengatakan bahwa dia saat ini dalam budidaya pintu tertutup untuk membuat terobosan ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein. Ada juga orang yang mengatakan bahwa dia telah menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, menunggu bencana kenaikan surgawi sehingga dia bisa menjadi surgawi terkemuka. Bagaimanapun, tidak ada berita tentang dia selama setahun. Rentang 1 tahun tidak panjang atau pendek. Meskipun orang-orang di provinsi atas tanah suci Dao Marsial tidak melupakannya, perhatian mereka padanya secara bertahap berkurang seiring berjalannya waktu. Selama 1 tahun, provinsi atas tanah suci Dao Marsial juga tidak sepenuhnya damai. Sebuah sekte kuno sekali lagi muncul. Sekte ini disebut 7 Sekte Absolut, sekte kelas 1 yang pernah berdiri di puncak tanah suci Dao Marsial. Dikatakan bahwa selama era ketika kekuatan 7 Sekte Absolut mencapai puncaknya, bahkan 3 kekuatan terbesar di provinsi atas harus bergabung untuk bertahan hidup. Banyak orang tahu setidaknya sebanyak ini tentang sejarah provinsi atas. 3 sekte besar harus menggabungkan kekuatan hanya untuk melawan 7 sekte absolut. Apa Anda sedang bercanda? Bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Mustahil. Secara alami, kebanyakan orang di provinsi atas skeptis tentang kredibilitas ini. Bagaimanapun, di era saat ini, 3 sekte besar adalah kekuatan terkuat di provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Tidak ada kekuatan lain yang berani bersaing dengan 3 sekte besar. Namun, rumor saat ini beredar bahwa sekte kuat yang disebut 7 sekte absolut pernah menekan 3 sekte besar. Bagaimana mungkin mereka percaya ini? Sulit dipercaya, mustahil. Mereka yang menyadari apa yang terjadi hanya menggelengkan kepala ketika menghadapi skeptisisme kebanyakan orang. Pada saat ini, banyak dari orang-orang ini terus mengungkapkan beberapa informasi yang mengejutkan. Anda semua dapat meragukan kekuatan 7 sekte absolut, tetapi dapatkah Anda meragukan kekuatan keajaiban, pedang Sein Feng Qingyang? Keajaiban, pedang Sein Feng Qingyang. Setelah mendengar gelar dan nama ini, semua orang di provinsi atas tanah suci Dao Marsial memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Bahkan anggota dari 3 sekte besar tidak terkecuali dalam hal ini. Jika nama seseorang ada dalam ingatan orang setelah ribuan tahun, diabadikan selamanya, itu akan menjadi keajaiban, pedang Sein Feng Qingyang. Dikatakan bahwa keajaiban, Sword Sein Feng Qingyang, pernah menguasai seluruh Dao Marsial Sein Len dengan badai. Pada saat itu, dia berdiri di puncak tanah suci Dao Marsial, tidak terbantahkan. Dalam sejarah Dao Marsial Sein Len, hanya ada satu orang yang menjadi celestial terkemuka sebelum bencana celestial Ascension bahkan menyerang. Orang ini tidak lain adalah pedang Sein Feng Qingyang. Dikatakan bahwa di era ketika pedang Sein Feng Qingyang hidup, sementara dia menunggu bencana kenaikan surgawi terkemuka yang dia bunuh berjumlah 2 digit. Bukan hanya itu, tetapi kebanyakan dari mereka terbunuh hanya dengan tebasan pedangnya. Perbuatan Feng Qingyang terus diturunkan dari generasi ke generasi di tanah suci bela diri Dao. Untuk alasan ini, bahkan di era saat ini, tidak banyak orang yang tidak tahu tentang Feng Qingyang. Bagaimanapun, perbuatan dan pencapaiannya terlalu mengejutkan. Sampai sekarang, tidak ada yang melampaui dia. Pertempuran Feng Qingyang yang paling mendominasi adalah saat dia melawan 3 celestial terkemuka yang bergabung. Hasil dari pertempuran itu adalah ketiga celestial terkemuka terbunuh. Petik 2. Aku juga pernah mendengar tentang pertarungan itu, dikatakan bahwa Feng Qingyang hanya menggunakan 2 serangan pedang untuk mengakhiri pertarungan.
Dia membunuh 3 celestial terkemuka yang bergabung hanya dengan 2 serangan pedangnya meskipun basis kultivasinya hanya dibentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Pertempuran ini masih merupakan pertempuran yang paling menakjubkan dalam sejarah Dao. Tanah suci bela diri, itu akan dikenang selamanya. Justru karena pertempuran inilah nama pedang Saint Feng Qing yang masih segar di benak semua orang meskipun ribuan tahun telah berlalu. Ini adalah kisah yang luar biasa untuk diceritakan kepada generasi masa depan. Hampir semua orang yang lebih tua di Dao Martial Saint Lan tahu tentang Sword Saint dan bagaimana dia telah membunuh 3 celestial terkemuka hanya dengan 2 serangan pedang ketika basis kultivasinya hanya pada bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Itu adalah pertempuran langsung dan tidak ada serangan diam-diam. Karena pertempuran ini, semua orang, dari muda hingga tua, tahu tentang seorang penggarap pedang jenius bernama Feng Qingyang. Sebelum Feng Qingyang naik, dia adalah pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Ketika berita ini menyebar, itu menciptakan kegemparan lain di tanah suci Dao Martial. Pedang Saint Feng Qing yang pernah menjadi pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang ini. Dikatakan bahwa alasan 7 sekte absolut dapat menekan 3 sekte besar sampai mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka sebagian besar karena pedang Saint Feng Qing yang meskipun anggota lain juga berperan. Jika pedang Saint Feng Qing yang memang anggota dari 7 sekte absolut, maka, tidak sulit untuk percaya bahwa 7 sekte absolut pernah menekan 3 sekte besar sampai mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Saya setuju. Dengan kekuatan Sword Saint, jika dia mau, aku yakin dia bisa memusnahkan 3 sekte besar sendirian. Kamu benar, sebelum Duan Lingtian meninggalkan provinsi atas tanah suci bela diri Dao, keributan terjadi karena dia. Setahun setelah kepergiannya, 7 sekte absolut menyebabkan keributan. Orang-orang di provinsi atas tanah suci bela diri Dao menjadi sadar akan keberadaan 7 sekte absolut karena anggota dari 7 sekte absolut telah muncul satu demi satu di seluruh penjuru provinsi atas, menantang berbagai pembangkit tenaga listrik untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Sebuah pembangkit tenaga listrik muda bernama Guli muncul di kekuatan kelas 1 di provinsi atas tanah suci bela diri Dao setahun yang lalu. Dia dengan mudah mengalahkan pemimpin pasukan kelas 1 yang berada di peringkat ke-39 di peringkat orang suci tertinggi. Setelah mengalahkan pemimpin pasukan kelas 1 itu, kata-kata perpisahannya kepada mereka adalah, "Saya Guli, penerus keturunan Kratos, absolut ketiga dari 7 sekte absolut." Sejak saat itu, nama 7 sekte absolut mulai menyebar meski perlahan. "Saya Yue Wuying, penerus keturunan bayangan gelap, absolut keempat dari 7 sekte absolut." Ketika suara anggun ini bergema di tanah sekte ramalan surga, seorang orakel dibentuk ke-7 dari tahap surgawi Saint dibunuh. Keributan pecah di sekte ramalan surga. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Sekte ramalan surga dan 7 sekte absolut adalah musuh bebuyutan. Sekarang seseorang dari 7 sekte absolut telah muncul dan menyusup ke tanah sekte ramalan surga, membunuh orakel dari sekte ramalan surga. Wajar saja jika sekte ramalan surga sangat marah. Mo Xuan, peramal agung dari sekte ramalan surga, secara pribadi bergerak untuk menangkap orang yang mengaku sebagai Yue Wuying dari 7 sekte absolut. Namun, usahanya sia-sia. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi sekte ramalan surga. Untuk alasan ini, pemimpin sekte-sekte ramalan surga mengeluarkan perintah untuk mencegah berita ini bocor. Namun, bagaimana mungkin berita sebesar itu dirahasiakan hanya dengan perintah? Tidak butuh waktu lama untuk berita ini menyebar dari sekte ramalan surga ke provinsi atas, menyebabkan semua orang tercengang. Anggota dari 7 sekte absolut itu terlalu berani untuk berpikir bahwa dia benar-benar menyelinap ke sekte ramalan surga untuk membunuh orakel sekte ramalan surga yang sudah berada di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Petik 2. Rumor mengatakan bahwa dia membunuh orakel itu hanya dengan satu pukulan. Meskipun sekte ramalan surga tidak dapat memuat berita ini, mereka masih berhasil menyembunyikan identitas orakel. Aku ingin tahu orakel mana itu. Ada kesenjangan antara kekuatan orakel di bentuk ke-7 dari bentuk ke-7 tahap surgawi. Aku ingin tahu siapa yang dibunuh Yue Wuying. Akan sulit untuk menempatkan dia di peringkat orang suci tertinggi jika kita tidak tahu orakel mana yang dia bunuh. Bahkan orakel terlemah di sekte ramalan surga akan dengan mudah masuk dalam 30 besar peringkat suci tertinggi. Yue Wuying yang mengaku sebagai penerus keturunan bayangan gelap,
absolut keempat dari 7 sekte absolut, pasti kuat cukup untuk diperingkatkan dalam 30 besar peringkat suci tertinggi. Yue Wuying, penerus keturunan bayangan gelap, absolut keempat dari 7 sekte absolut, membuat namanya terkenal hanya dengan pertempuran. Pertempuran telah menciptakan kegemparan di provinsi atas. Ladyboy yang malang itu, aku tidak percaya dia berhasil menyebabkan keributan besar seperti itu. Ketika Guli mendengar berita itu, dia mengutuk dalam hati. Dia cemburu karena Yue Wuying lebih terkenal darinya. Secara alami, dia juga sadar bahwa saat ini, dia tidak sekuat Yue Wuying. Bahkan jika Yue Wuying dan kekuatannya seimbang, Guli tidak yakin dia akan mampu membunuh beberapa orang yang Yue Wuying bisa bunuh. Bagaimanapun, sebagai penerus keturunan bayangan gelap, absolut keempat dari 7 sekte absolut, Yue Wuying unggul dalam pembunuhan. Dia bisa membunuh seseorang tanpa jejak dan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan Guli. Penerus dari keturunan bayangan gelap, absolut keempat dari 7 sekte absolut. 7 sekte absolut, 7 absolut, apakah ini berarti ada 7 absolut di 7 sekte absolut? Saat berita Yue Wuying membunuh Oracle Sekte Ramalan Surga dan namanya menyebar ke setiap sudut provinsi atas, banyak orang menaruh perhatian berlebihan pada kata-kata yang dia ucapkan di Sekte Ramalan Surga. Dia telah mengatakan bahwa dia adalah penerus dari keturunan bayangan gelap, absolut keempat dari 7 sekte absolut. Apakah kalimatnya menyiratkan bahwa, selain dari keturunan bayangan gelap, absolut keempat, ada juga keturunan lain di 7 sekte absolut? Bab 2248 Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? 7 sekte absolut harus memiliki mutlak lain juga. Di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, tidak ada kekurangan orang yang berpengetahuan dan orang-orang ini tahu sedikit tentang 7 sekte absolut. 7 sekte absolut, jelas, dibagi menjadi 7 absolut. Absolut pertama dari 7 sekte absolut adalah keturunan hujan kabut, dan pedang suci Feng Qing yang adalah penerus keturunan itu. Saat berita menyebar, itu menyebabkan kegemparan lain di provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Siapa yang tahu Sword Sein adalah pemimpin sekte dari 7 sekte absolut? Tidak hanya itu, dia adalah penerus dari keturunan hujan kabut, absolut pertama dari 7 sekte absolut. Ada 6 absolut lainnya juga di 7 sekte absolut. Mutlak kedua adalah keturunan utusan. Utusan tua, buronan paling dicari dari 3 sekte besar di provinsi atas, adalah penerus keturunan utusan, absolut kedua dari 7 sekte absolut. Ketika berita ini menyebar, tak perlu dikatakan lagi, keributan lain pecah di provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Mungkin ada orang yang tidak akrab dengan 7 sekte absolut meskipun mereka pernah mendengar tentang pedang Sein Feng Qing Yang. Namun, banyak orang tahu tentang utusan tua. Meskipun basis kultivasi utusan tua tidak spektakuler dan dia bahkan tidak berada di peringkat 100 teratas dari peringkat orang suci tertinggi, keakuratan ramalannya terkenal di tanah suci bela diri Dao. Dia bahkan diberi gelar peramal suci yang tak tertandingi oleh orang-orang dari tanah suci Dao Marsial. Di provinsi atas tanah suci Dao Marsial, gerombolan orang berusaha berkonsultasi dengan utusan tua untuk membaca masa depan mereka, tetapi tidak banyak dari mereka yang mampu melakukannya. Ada 2 jenis orang yang cukup beruntung untuk mencari bimbingan dari utusan tua. Orang yang sudah beruntung akan menjadi lebih beruntung. Adapun mereka yang menghadapi malapetaka atau tidak beruntung, mereka akan memiliki kebalikan dari keberuntungan. Apalagi dia bahkan berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Untuk alasan ini, nama utusan tua menyebar dengan sangat cepat dan menjadi terkenal di tanah suci Dao Marsial. Di tanah suci bela diri Dao, baik di provinsi atas maupun provinsi bawah, nama utusan tua diketahui hampir semua orang. Aku tidak menyangka utusan tua menjadi anggota dari 7 sekte absolut. Utusan tua, absolut kedua dari 7 sekte absolut, keturunan utusan. Ini terlalu mengejutkan. Sebelumnya, saya bertanya-tanya mengapa 3 sekte besar menentang utusan tua. Ternyata, utusan tua adalah anggota dari 7 sekte absolut. Karena ada permusuhan antara 3 sekte besar dan 7 sekte absolut, wajar saja mereka menganggap utusan tua sebagai musuh mereka karena dia adalah anggota dari 7 sekte absolut. Meskipun dia tidak menimbulkan ancaman bagi mereka, dia pasti seperti duri dalam daging mereka. Selama waktu inilah orang-orang di provinsi atas tanah suci bela diri Dao menemukan mengapa 3 sekte besar selalu menentang utusan tua. Selain absolut pertama, keturunan hujan kabut, dan absolut kedua, keturunan utusan, absolut lain yang saya ketahui adalah absolut keempat,
keturunan bayangan gelap, apakah ada yang tahu tentang 4 absolut yang tersisa? Saat ini, banyak orang tertarik pada 7 sekte absolut. Bagaimanapun, itu adalah sekte kuat yang dulu berdiri di puncak tanah suci Dao marsial. Belum lagi, pedang Saint Feng King yang dulunya juga berasal dari sekte ini. Aku tahu salah satu dari 4 absolut yang tersisa, absolut keempat adalah keturunan Kratos. Penerus keturunan Kratos disebut Guli. Dia baru-baru ini mengalahkan pemimpin sekte dari kekuatan kelas 1. Namanya akan muncul di edisi berikutnya dari Supreme Saint Ranking. Pemimpin sekte dari sekte kelas 1 yang dikalahkan Guli tidaklah lemah. Namun, sekte tersebut tidak memiliki kehadiran di provinsi atas tanah suci bela diri Dao karena dibayangi oleh 3 sekte besar. Inilah mengapa Guli tidak setenar Yue Wuying. Orang-orang di provinsi atas tanah suci bela diri Dao masih berbicara tentang 7 sekte absolut ketika berita mengejutkan lainnya menyebar dan mengejutkan orang-orang di provinsi atas. Seorang wanita muda yang mengaku sebagai penerus keturunan debu merah, absolut ke-7 dari 7 sekte absolut, telah membunuh pemimpin sekte-sekte kesetra hitam di luar tanah mereka di wilayah tengah. Dia sepertinya dipanggil Han Suenai. Berita tentang ini menyebar seperti api di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Meskipun pemimpin sekte dari sekte kesetra hitam hanya berada di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci, dia masih berada di peringkat 20 besar di peringkat suci tertinggi. Siapa tahu dia akan dibunuh oleh seorang wanita muda. Yang paling penting adalah wanita muda ini, Han Suenai, adalah penerus keturunan debu merah, absolut ke-7 dari 7 sekte absolut. Seluruh provinsi atas tercengang oleh kematian pemimpin sekte Black Kesetra Sekte. Para pejabat tinggi sekte kesetra hitam yang dipimpin oleh Lang Qianjin, tetua tertinggi sekte kesetra hitam, dengan panik mencari Han Suenai. Sayangnya, tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka masih gagal menemukan Han Suenai. Yang absolut ke-7 adalah yang terakhir dari 7 absolut. Apakah ini berarti itu juga mutlak terlemah? Orang-orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka mengetahui bahwa Han Suenai adalah penerus keturunan debu merah, absolut ke-7 dari 7 sekte absolut. Masing-masing anggota dari 7 sekte absolut lebih kuat dari yang lain. Saya pikir Han Suenai jauh lebih kuat dari Yue Wuying, penerus keturunan bayangan gelap, absolut keempat dari 7 sekte absolut. Saya setuju. Apalagi dia perempuan. Hanya ada segelintir wanita yang berada di peringkat 20 teratas di peringkat orang suci tertinggi. Petik 2. Aku bisa mengerti mengapa 7 sekte absolut dianggap sebagai sekte terkuat di masa lalu. Bahkan seorang murid perempuan sangat kuat. Harus dikatakan bahwa berita tentang Han Suenai membuat semua orang terkejut lebih besar dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia hanya seorang wanita. Di dunia ini, wanita secara inheren lebih lemah, dan dalam hal bakat bawaan, mereka juga umumnya tidak sebaik pria. Namun, siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Keberadaan Han Suenai sepertinya memberitahu pria di provinsi atas tanah suci Dao marsial untuk tidak meremehkan kemampuan seorang wanita. Rumor mengatakan bahwa ada sangat sedikit anggota di 7 sekte absolut. Pasti sangat jarang memiliki wanita yang begitu kuat di antara mereka. Petik 2. Itu luar biasa. Orang-orang di provinsi atas tanah suci Dao marsial masih mendiskusikan topik ini ketika berita ledakan lainnya menyapu provinsi atas. Saya Feng Tianwu, penerus keturunan Phoenix berkobar, absolut kelima dari 7 sekte absolut. Ketika suara lembut dan menyenangkan seorang wanita terdengar di perkebunan sekte hitam Kesetra, salah satu dari 2 karmapa yang tersisa dari sekte Kesetra hitam, Raja Macan Putih, telah jatuh. Feng Tianwu yang mengaku sebagai penerus Blazing Phoenix Progeny, absolut kelima dari 7 sekte absolut, mengucapkan kata-kata ini dan pergi setelah dia membunuh Raja Macan Putih. Lang Qianjin, penatua tertinggi sekte Kesetra hitam, telah bergegas meskipun sudah terlambat. Feng Tianwu sudah terbang jauh. Wajah penatua tertinggi memerah karena marah. Dia melampiaskan rasa frustrasinya dengan menggunakan teknik yang meledakkan sebuah bukit di dekat perkebunan Black Kesetra Sekte. Bisakah kamu percaya ini? Itu anggota wanita lain. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Anggota perempuan dari 7 sekte absolut masing-masing lebih berani dari yang lain. Bahkan jika Yue Wuying yang saat ini menjadi anggota sekte terkuat dibandingkan dengan Feng Tianwu, dia masih akan pucat dibandingkan dengannya. Apakah 7 sekte absolut adalah sekte matriarkal? Serangan Feng Tianwu tidak diragukan lagi mengejutkan orang-orang di provinsi atas tanah suci bela diri Dao.
tetapi yang lebih mengejutkan adalah jenis kelaminnya. Kehadiran Han Xuenai di antara sejumlah kecil anggota di 7 sekte absolut sudah merupakan kejutan besar bagi semua orang, tetapi sekarang, semua orang telah mengetahui bahwa ada murid perempuan lain bernama Feng Tianwu. Kekuatan Feng Tianwu, penerus Blazing Phoenix Progeny, absolut kelima dari 7 sekte absolut, benar-benar luar biasa. Raja Harimau Putih dari Sekte Kesetra Hitam adalah pembangkit tenaga listrik yang tangguh di bentuk ke-8 tahap surgawi suci. Dia berada di peringkat ke-11 di peringkat tertinggi Sein. Namun, dia mampu membunuhnya. Benar-benar luar biasa. Saat ini, hanya ada satu pembangkit tenaga listrik wanita yang berada di peringkat depan Feng Tianwu di peringkat tertinggi Sein, kan? Dan orang itu tampaknya adalah Raja Naga Valet dari Sekte Kesetra Hitam. Kamu benar. Kemunculan Feng Tianwu tidak hanya mengejutkan seluruh wilayah, tetapi juga membuat mereka lebih sadar akan kekuatan 7 sekte absolut yang telah dilupakan oleh publik. Kekuatan 7 sekte absolut benar-benar sesuatu untuk dilihat segera setelah muncul kembali. Sekte itu sudah lama diam, tetapi begitu bergerak, itu mengejutkan seluruh dunia. Kita harus bekerja lebih keras, kalau tidak, orang-orang akan berpikir orang-orang di 7 sekte absolut tidak berguna. Setelah mengetahui bahwa Feng Tianwu telah membunuh Raja Macan Putih dari Sekte Kesetra Hitam, penerus keturunan Didymus, absolut ke-6 dari 7 sekte absolut, Namong Chen dan Namong Yi, merasakan tekanan besar untuk menjadi lebih baik. Mereka telah menggabungkan kekuatan mereka untuk mengalahkan penatua tertinggi dari Sekte kelas 1 yang berada di bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci. Karena orang yang mereka bunuh tidak setenar pejabat tinggi dari 3 sekte besar, nama mereka tidak menyebar terlalu jauh. Sebuah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage mungkin tampak lemah, tetapi kekuatan mereka sebanding dengan wakil pemimpin sekte di 3 sekte besar. Yang lain belum bergerak, ketika dia melakukannya, seluruh provinsi atas akan lebih terkejut lagi. Namong Yi bergumam. Ketika Namong Chen mendengar kata-kata Namong Yi, dia mengangguk dengan bingung, asyik dengan pikirannya sendiri. Jika seseorang menghadapi orang itu secara langsung, kekuatannya hanya sebanding dengan Feng Tianwu, penerus Blazing Phoenix, absolut kelima dari 7 sekte absolut. Namun, teror dalam kekuatannya terletak pada kenyataan bahwa dia adalah seorang penggarap dao. Dia adalah seorang penggarap dao yang menantang surga yang dapat menentukan hidup atau mati seseorang dari jarak bermil-mil. Aku adalah penerus dari keturunan utusan saat ini, absolut kedua dari 7 sekte absolut. Aku adalah murid terakhir dari utusan tua. Sebuah suara dingin bergema di aula utama tengah perkebunan Sekte Ramalan Surga. Tidak butuh waktu lama sebelum pemimpin sekte dari Sekte Ramalan Surga, sebuah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari tahap surgawi Sein, meninggal. Ketika pemimpin sekte-sekte Ramalan Surga meninggal, 7 lubang di wajahnya berdarah. Namun, tidak ada luka yang terlihat sama sekali. Selain itu, dia terbunuh di hadapan musuhan, Sekte Ramalan Peramal Surga yang agung, dan sekelompok pejabat tinggi. Sepanjang waktu, tidak ada yang melihat siapapun menyerang pemimpin sekte. Bahkan musuhan, Sekte Ramalan Peramal Surga yang agung, yang berada di peringkat ketiga di peringkat suci tertinggi, tidak menyadari kehadiran si pembunuh. Setelah menyaksikan pemimpin sekte terbunuh di depannya, musuhan berteriak dengan marah saat dia mencari si pembunuh. Namun, pada akhirnya, dia gagal menemukan pelakunya. Bab 2249 Penggarap Dao yang Menentang Surga. Ketika pemimpin sekte dari Sekte Ramalan Surga meninggal, tubuh halus seorang wanita yang melayang di udara di atas sebuah lembah kecil yang terletak puluhan ribu mil jauhnya dari Sekte Ramalan Surga sedikit bergetar. Wanita itu mengenakan jubah putih salju. Dia tampak seperti peri yang telah turun ke dunia fana saat dia melayang di udara. Sikap anggunnya yang tiada taranya menyebabkan sekelilingnya menjadi redup jika dibandingkan. Rambut sepanjang pinggang wanita itu jatuh di belakangnya seperti air terjun. Meskipun separuh wajahnya tersembunyi di balik kerudung tipis, berdasarkan separuh lainnya yang tidak disembunyikan, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa cantik dan anggunnya dia. Wanita itu tampak seperti Dewi Salju saat dia melayang tanpa bergerak di udara dan memancarkan aura dingin yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Masih sedikit berat bagiku untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari tahap surgawi dengan seni mengutuk penentang surga, gumam wanita itu pelan. Wajahnya yang cantik dan lembut tak tertandingi pucat saat ini. Seolah-olah dia menderita serangan balasan dari serangannya.
Begitu wanita itu selesai berbicara, sepertinya dia telah berubah menjadi embusan angin saat dia menghilang dari lembah. Lembah itu kembali tenang ketika dia pergi. Jika ada orang lain di sini pada saat ini, dia akan terkejut menemukan semua tanaman hijau subur dan bunga dengan warna cerah dalam radius 100 meter dari lembah kecil mulai layu satu demi satu setelah wanita itu pergi. Area hijau subur dalam radius 100 meter layu dan menguning. Daerah di mana lembah kecil itu awalnya berkembang, tetapi tanah yang tiba-tiba menguning itu tampak sangat menarik dari langit. Setelah beberapa jam, Mo Xuan, Grand Oracle dari Sekte Ramalan Surga, terbang melewati area ini. Ketika dia melihat sebidang tanah yang layu di tengah tanaman hijau subur, dia menyipitkan matanya dan segera turun ke lembah kecil. Saya ingat daerah ini rimbun dengan tanaman hijau. Bagaimana bisa semua tanaman dan bunga dalam radius 100 meter layu? Selain itu, saya bisa merasakan vitalitas mereka memudar dengan kesadaran surgawi saya. Ekspresi Mo Xuan sangat serius. Sebuah pikiran muncul tanpa diminta di benak Mo Xuan. Dengan kata lain, tanaman dan bunga baru mulai layu belum lama ini. Ini hanya terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba, Mo Xuan teringat sesuatu. Ketika pemimpin sekte-sekte ramalan surga tiba-tiba runtuh dan mati dengan 7 lubangnya berdarah, sebuah suara terdengar di udara. Aku adalah penerus dari keturunan utusan saat ini, absolut kedua dari 7 sekte absolut, dan murid terakhir dari utusan tua. Akhirnya Mo Xuan terlambat menyadari bahwa pembunuhnya adalah penerus dari keturunan utusan saat ini, absolut kedua dari 7 sekte absolut. Tidak hanya itu, dia juga anggota perempuan lain dari 7 sekte absolut. 7 sekte absolut, keturunan utusan, ekspresi Mo Xuan menjadi gelap saat dia dengan cepat memeras otaknya untuk mendapatkan informasi tentang mutlak kedua, keturunan utusan. Sebagai Grand Oracle dari Sekte Ramalan Surga, dia telah hidup untuk waktu yang lama. Wajar jika dia fasih dengan buku-buku dan catatan kuno di Sekte Ramalan Surga. Dia memiliki beberapa pengetahuan tentang era ketika 7 sekte absolut telah menekan Sekte Ramalan Surga. Selama waktu ketika pedang Saint Feng King yang ada, penerus dari 6 absolut dari 7 sekte absolut sangat berbakat. Semuanya luar biasa dan luar biasa dengan caranya sendiri. Di antara mereka, penerus keturunan utusan, absolut kedua dari 7 sekte absolut, memiliki basis kultivasi terlemah. Namun, dia ahli dalam teknik yang disebut seni mengutuk penentang surga. Dia juga penggarap dao penentang surga pertama di tanah suci bela diri dao. Sayangnya, basis kultivasinya tidak naik di atas bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci. Dikatakan bahwa, pada akhirnya, dia meninggal secara wajar di tempat tidurnya. Dengan basis kultivasinya, dia bisa, paling banyak, membunuh seseorang di bentuk ke-7 dari tahap surgawi menggunakan seni mengutuk penentang surga. The Grand Oracle of Heaven Ramalan Sekte, mata Mo Xuan tiba-tiba melebar saat ekspresi teror muncul di wajahnya. Sepertinya penerus keturunan utusan saat ini juga merupakan penggarap dao yang menentang surga. Dia tidak hanya berhasil mengolah seni mengutuk penentang surga, tetapi sepertinya basis kultivasinya tidak rendah sama sekali. Dia setidaknya berada di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh pemimpin sekte itu. Ekspresi Mo Xuan berubah lebih suram saat dia terus berpikir dalam hati, begitu seni mengutuk penentang surga dilemparkan, tanah dalam radius 100 meter dari Kastor akan layu. Dia yakin akan hal ini. Bagaimanapun, karena tanah yang layu dia menemukan penerus keturunan utusan saat ini dari 7 sekte absolut adalah kultivator dao penentang surga yang mengolah seni mengutuk penentang surga. Mo Xuan menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak percaya bahwa seorang penggarap dao penentang surga telah muncul lagi. Tidak hanya itu, tetapi basis kultivasi penggarap dao penentang surga ini bahkan lebih kuat dari pendahulunya dari era itu. Paling tidak, basis kultivasinya berada di bentuk ke-7 dari tahap ke-7 Saint Celestial. Petik 2. Seorang kultivator dao yang menentang surga sangat menakutkan. Selama waktu itu, penerus keturunan utusan telah menimbulkan ketakutan di hati semua orang meskipun basis kultivasinya hanya pada bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci. Ini karena tekniknya, Heaven Defying Art of Cursing, yang bisa membunuh seseorang dari jarak ribuan mil. Ini bahkan lebih menakutkan daripada teknik penerus keturunan bayangan gelap, absolut keempat dari 7 sekte absolut. Yang terakhir, setidaknya, perlu secara pribadi bergerak untuk membunuh seseorang. Sedangkan yang pertama tidak perlu bergerak sama sekali.
Dia bisa mengutuk seseorang sampai mati hanya dengan pikiran. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di bawah bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci yang tidak takut pada penerus keturunan utusan dari 7 sekte absolut. Lagi pula, mereka dapat dibunuh tanpa disadari, hanya dengan sebuah pikiran. Banyak orang pada waktu itu merasa lega bahwa basis kultivasinya tidak berkembang melewati bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci. Karena dia tidak dapat menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci, juga dikenal sebagai bentuk penentang surga, itu berarti bahwa dia tidak abadi dan pada akhirnya akan mati. Begitu dia meninggal, tidak akan ada lagi penggarap dao penentang surga di dunia ini. Mo Xuan berpikir dalam hati. Ekspresinya tidak bisa menjadi lebih gelap pada saat ini. Saat ini, tidak hanya penggarap dao yang menentang surga muncul lagi, tetapi sepertinya penerus keturunan utusan saat ini juga berada di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Ini berarti bahwa dia memiliki rentang hidup yang tidak ada habisnya. Jika dia tidak mengalami kecelakaan apapun, dia akhirnya akan menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Petik 2. Jantung Mo Xuan berdebar kencang di dadanya. Seberapa kuatkah seorang penggarap dao penentang surga di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci? Dengan bantuan seni mengutuk penentang surga, dia bisa dengan bebas membunuh siapa saja yang bukan surgawi terkemuka hanya dengan satu pikiran. Meskipun aku yakin harus ada semacam batasan untuk teknik seperti seni mengutuk penentang surga, setiap orang normal akan menganggap teknik ini sebagai kematian itu sendiri sebelum mereka dapat mempelajari tentang batasannya. Bahkan Mo Xuan, peramal agung dari sekte ramalan surga, pembangkit tenaga listrik yang menakjubkan di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci tidak terkecuali. Setelah bertahun-tahun, tidak hanya 7 sekte absolut muncul lagi, tetapi mereka bahkan memiliki orang yang menakutkan seperti penerus keturunan utusan, absolut kedua dari 7 absolut. Mungkinkah 7 sekte absolut akan mendapatkan kembali kejayaannya, menekan 3 sekte besar sampai kita bahkan tidak bisa mengangkat kepala kita? Hanya penerus dari keturunan utusan, absolut kedua dari 7 sekte absolut, sudah begitu menakutkan, akan seperti apa ketika penerus dari keturunan hujan kabut, absolut pertama dari 7 sekte absolut, muncul. Mo Xuan berpikir dalam hati saat kekhawatiran menggerogoti hatinya tanpa henti. Dia tahu 7 sekte absolut telah siap kali ini. Berita tentang pemimpin sekte dari sekte ramalan surga terbunuh di hadapan Mo Xuan, sekte ramalan peramal surga yang agung, yang basis kultivasinya berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein dan juga berada di peringkat ketiga di peringkat orang suci tertinggi menyebar di provinsi atas dan menyebabkan kegemparan besar. Aku adalah penerus dari keturunan utusan saat ini, absolut kedua dari 7 sekte absolut, dan murid terakhir dari utusan tua. Kalimat yang ditinggalkan oleh orang yang membunuh pemimpin sekte dari sekte ramalan surga juga tersebar luas. Saya mendengar bahwa penerus keturunan utusan, absolut kedua dari 7 sekte absolut, adalah seorang wanita. Orang-orang di sekte ramalan surga dengan jelas mendengar suara seorang wanita. Kebaikan, apakah anggota wanita di 7 sekte absolut semuanya begitu gagah berani? Pertama, ada Han Xuan'ai, lalu, Feng Tianwu. Dan sekarang, ada penerus perempuan untuk keturunan utusan. Bukan ini intinya. Intinya adalah bahwa ketika pemimpin sekte-sekte ramalan surga terbunuh, Mo Xuan, sekte ramalan peramal surga yang agung, berada tepat di sebelahnya. Bahkan Mo Xuan tidak merasa ada yang salah. Seberapa menakutkan ini? Petik 2. Mungkinkah penerus keturunan utusan adalah surgawi terkemuka? Lagi pula, bahkan Mo Xuan yang berada di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage tidak mendeteksi kehadirannya. Mustahil. Dengan permusuhan yang mendalam antara 7 sekte absolut dan 3 sekte besar, jika penerus keturunan utusan adalah surgawi terkemuka, dia tidak akan berhenti membunuh pemimpin sekte, dia akan memusnahkan sekte ramalan surga. Anda benar. Tetap saja, aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Adapun teknik pembunuhan tak terlihat yang dikuasai penerus utusan progeni, setiap orang yang mendengarnya ketakutan setengah mati. Banyak orang yang lebih berpengetahuan memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Jangan bilang bahwa penerus keturunan utusan saat ini, absolut kedua dari 7 sekte absolut, adalah kultivator Dao yang menentang surga. 2250 permusuhan dari milenium lalu. Seorang kultivator Dao yang menentang surga. Apa itu? Saya tahu apa itu penggarap Dao, tapi apa itu penggarap Dao penentang surga? Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang penggarap Dao yang menentang surga.
Ada banyak orang di provinsi atas tanah suci bela diri Dao yang sedang mendiskusikan pewaris keturunan utusan saat ini dari 7 sekte absolut. Namun, banyak dari mereka tidak tahu apa itu penggarap Dao penentang surga. Mereka yang tahu menjelaskan kepada mereka yang tidak tahu apa itu. Ternyata, itu mengacu pada penggarap Dao yang telah menguasai seni mengutuk yang menentang surga. Hanya ada satu penggarap Dao penentang surga dalam sejarah tanah suci bela diri Dao. Dia adalah pewaris dari keturunan utusan, absolut kedua dari 7 sekte absolut, selama masa pedang Saint Feng Qingyang. Rupanya, dia bisa membunuh seseorang dari jarak ribuan mil dengan seni mengutuk penentang surga. Yang mengesankan adalah dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari tahap surgawi ketika basis kultivasinya hanya di bentuk keenam dari panggung Saint Celestial. Selama waktu itu, kebanyakan orang pada atau di bawah bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci akan meringkuk saat menyebut namanya. Lagi pula, mereka tidak punya cara untuk melindungi diri mereka sendiri jika pewaris utusan keturunan memutuskan untuk membunuh mereka. Kebanyakan orang dari zaman itu senang bahwa pewaris dari keturunan utusan gagal menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci karena dia akan memiliki umur yang tak terbatas jika dia telah menembus bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci itu, juga dikenal sebagai bentuk penentang surga. Selain itu, memiliki umur tanpa akhir berarti hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke bentuk ke-8 dan ke-9 dari tahap surgawi suci sebelum menjadi surgawi terkemuka. Jika seseorang yang begitu menakutkan menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, siapa di tanah suci Dao marsial yang bisa menghentikan atau mengalahkannya? Orang-orang di provinsi atas tanah suci bela diri Dao terkejut ketika mereka mengetahui kemampuan penggarap Dao yang menentang surga. Siapa yang tahu mereka memiliki penggarap Dao penentang surga di masa lalu, seseorang yang bisa membunuh dari jarak ribuan mil. Betapa menakutkan! Siapa yang tahu seorang penggarap Dao yang menentang surga akan muncul lagi di tanah suci bela diri Dao setelah 100.000 tahun. Terlebih lagi, dia juga penerus dari keturunan utusan, absolut kedua dari 7 sekte absolut. Penerus progeni utusan saat ini jauh lebih menakutkan daripada pendahulunya dari 100.000 tahun yang lalu. Berdasarkan fakta bahwa dia mampu membunuh pemimpin sekte-sekte ramalan surga dari jarak ribuan mil, jelas bahwa basis kultivasinya setidaknya berada pada bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Bagaimanapun, pemimpin sekte dari sekte ramalan surga berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Petik 2. Tidak hanya pemimpin sekte dari sekte ramalan surga di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci, tetapi dia juga berada di peringkat ke-10 di peringkat orang suci tertinggi. Dengan membunuhnya, penerus keturunan utusan dari 7 sekte absolut akan mengambil atas tempatnya di peringkat Saint tertinggi. Murid perempuan dari 7 sekte absolut adalah monster. Memang, terutama penerus keturunan utusan, karena dia telah menembus ke bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci dan menjadi surgawi terkemuka. Penerus dari keturunan utusan, absolut kedua dari 7 sekte absolut, benar-benar menakutkan. Ketika dia sepenuhnya tumbuh menjadi kekuatannya, dia akan bisa membunuh siapapun yang dia inginkan hanya dengan pikiran. Mengapa ada teknik mengerikan seperti seni mengutuk penentang surga? Sungguh tidak bisa dipercaya. Secara alami, berita tentang penerus keturunan utusan saat ini dari 7 sekte absolut menjadi penggarap Dao yang menentang surga menyebabkan kegemparan di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Tidak hanya itu, tetapi dia juga memiliki umur yang tak ada habisnya. Hanya pemikiran ini saja yang membuat orang merinding. Untungnya, kami tidak menyinggung 7 sekte absolut, saya khawatir 3 sekte besar tidak seberuntung itu. Banyak orang merasa lega mengetahui bahwa mereka tidak melakukan apapun untuk menyinggung 7 sekte absolut. Mereka juga tidak memiliki konflik dengan penerus keturunan utusan. Namun, betapapun leganya mereka tidak bisa tidak merasa kasihan pada 3 sekte besar. Bagaimanapun, permusuhan antara 3 sekte besar dan 7 sekte absolut sudah ada sejak 100.000 tahun yang lalu. Itu meremehkan hanya untuk menyebut mereka musuh bebuyutan. Saya khawatir ini hanya permulaan bagi penerus keturunan utusan dari 7 sekte absolut. Saya setuju, karena dia telah mengembangkan seni mengutuk penentang surga, dia bisa membunuh siapapun di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci dalam 3 sekte besar hanya dengan sebuah pikiran. Mengerikan. Ini benar-benar mengerikan.
Konsensus umum di antara orang-orang di provinsi atas Tanah Suci Bela Diri Dao adalah pewaris utusan keturunan pasti akan menargetkan lebih banyak orang dari 3 sekte besar setelah membunuh pemimpin sekte-sekte ramalan surga dengan seni kutukan yang menentang surga. Ada juga beberapa orang yang keberatan dengan 7 sekte absolut yang membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik. 7 sekte absolut muncul selama masa-masa sulit seperti itu dan membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari sekte Kesetra Hitam dan sekte Ramalan Surga. Apakah mereka memiliki pertimbangan untuk umat manusia sama sekali? Bagaimanapun, klan iblis dari Tanah Pengasingan telah menginvasi provinsi bawah. Tidak akan lama sebelum mereka menyerang provinsi atas. Diskusi berlanjut di antara orang-orang di provinsi atas. Dari apa yang saya tahu, 3 sekte besar telah membunuh murid dari 7 sekte absolut selama 100.000 tahun terakhir. Sekarang 7 sekte absolut memiliki beberapa murid yang luar biasa. Tidakkah mereka diizinkan untuk membalas dendam pendahulu mereka? Tepat sekali. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada akhir untuk balas dendam, permusuhan antara 7 sekte absolut dan 3 sekte besar tidak dapat didamaikan. Tidak ada gunanya memikirkan kebaikan umat manusia yang lebih besar sebelum permusuhan seperti itu. Meskipun ada orang yang berempati dan mendukung 7 sekte absolut, ada lebih banyak orang yang mengkritik 7 sekte absolut. Orang-orang dari 7 sekte absolut benar-benar bodoh, mereka masih ingin membunuh jenis mereka sendiri dan menyebabkan pertikaian di antara manusia pada saat yang kritis. Terlepas dari permusuhan, mereka harus mengesampingkannya sampai kita mengalahkan klan iblis demi kemanusiaan. Satu-satunya pihak yang akan mendapatkan keuntungan dari ini adalah klan iblis. Awalnya, saya bersimpati dengan 7 sekte absolut, namun, setelah kejadian baru-baru ini, saya merasa bahwa mereka telah membawa segalanya pada diri mereka sendiri. Saya setuju. Tidak butuh waktu lama sebelum semakin banyak orang di provinsi atas yang mengkritik 7 sekte absolut. Mereka mengira murid-murid dari 7 sekte absolut telah bertindak terlalu jauh. Namun, apakah ada manfaat dari pendapat mereka? Di puncak yang tertutup salju di wilayah utara, sesosok tua berlutut di depan batu nisan tanpa nama. Sosok itu milik seorang lelaki tua. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kakak senior, setelah 300 tahun, pria dari sekte ramalan surga itu akhirnya mati. Aku tidak berguna karena tidak bisa membalaskan dendammu secara pribadi, namun, orang yang membalaskan dendammu adalah muridku, keponakan juniormu. Dia adalah penerus keturunan utusan. Saya harap Anda bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Petik 2. Orang tua itu tidak lain adalah utusan tua, mantan pewaris keturunan utusan, absolut kedua dari 7 sekte absolut. 300 tahun yang lalu, ada 2 penerus keturunan utusan di 7 sekte absolut. Selain utusan tua, ada juga kakak senior utusan tua. Pada saat itu, keberadaan mereka ditemukan oleh murid sekte ramalan surga. Murid sekte ramalan surga itu melacak mereka sejauh ribuan mil hanya untuk membunuh mereka. Utusan tua melarikan diri dan berhasil bersembunyi karena bantuan kakak laki-lakinya. Namun, kakak laki-lakinya ditangkap oleh murid sekte ramalan surga. Kakak laki-lakinya disiksa selama 10 hari 10 malam sebelum dia meninggal. Murid sekte ramalan surga telah menyiksa kakak laki-lakinya untuk memaksa utusan tua keluar dari persembunyiannya. Utusan tua dengan jelas mengingat hari-hari ketika dia harus menyaksikan kakak laki-lakinya disiksa. Itu menyiksa. Dia ingin menyerah kepada murid sekte ramalan surga sehingga kakak laki-lakinya tidak perlu menderita. Namun, dia berhasil menahan keinginan itu karena dia tahu dia memikul tanggung jawab untuk mewariskan keturunan utusan, mutlak kedua dari 7 mutlak. Jika dia tertangkap juga, itu akan menjadi akhir dari keturunan utusan. Utusan tua tertawa terbahak-bahak. Tawanya riang seolah-olah beban telah diangkat dari pundaknya. Murid sekte ramalan surga yang menyiksa kakak laki-lakinya selama 10 hari 10 malam adalah pemimpin sekte-sekte ramalan surga yang dibunuh oleh murid utusan tua menggunakan seni mengutuk penentang surga belum lama ini. Sebelumnya, utusan tua merasa kesempatannya untuk membalaskan dendam kakak laki-lakinya semakin tipis saat musuhnya semakin kuat dan kuat sebelum akhirnya menjadi pemimpin sekte-sekte ramalan surga. Ada banyak malam ketika dia terbangun dengan putus asa di tengah malam. Namun, murid langsungnya, keponakan junior kakak laki-lakinya, akhirnya membunuh musuh mereka dan membalaskan dendam kakak laki-lakinya. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Tidak memiliki pertimbangan untuk kebaikan umat manusia yang lebih besar. Tanpa tahu kapan, sosok montok mendarat tak jauh dari utusan tua. Itu adalah wanita cantik.
Dia adalah mantan pewaris keturunan Debu Merah, Absolut ketujuh dari 7 Sekte Absolut. Dia juga Master Han Suenai. Jika bukan karena fakta bahwa klan iblis dapat menyerang kapan saja dan demi kebaikan umat manusia, 3 sekte besar akan berlumuran darah. Betapa bodohnya orang-orang ini. Apakah mereka tidak tahu bahwa 7 sekte absolut hanyalah membalas dendam dari permusuhan 1 milenium yang lalu? Permusuhan dari 1 milenium yang lalu mengacu pada permusuhan antara 7 sekte absolut dan 3 sekte besar dalam ribuan tahun terakhir. Orang-orang yang telah dibunuh oleh murid baru dari 7 sekte absolut tidak dipilih secara acak. Semua orang yang terbunuh ini telah membunuh seseorang dari 7 sekte absolut dalam 1000 tahun terakhir.